Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ucu keluar. Jadi, pada meet terakhir kita mungkin ya, hari ini, malam ini, kita akan membahas tentang slides PPT yang besok bakal kita presentasiin, beserta ininya ya, apa, bagian-bagian tugasnya, sama ya, inilah, simulasi kecil-kecilan lah tentang presentasinya. Slides. Oke, total slides-nya ada 25 tapi kemungkinan nambah. Tapi nambah pun nggak akan sampai 30. Nih, dari aturannya kan total kita presentasi 30 menit. 20 menitnya kita ngejelasin, 10 menitnya demo, terus tanya jawab sisanya. Yang tanya jawab itu data mining. Ntar ya gue mau share ininya, share ketentuan. Ketentuan. Si Anjir. 20 menit menjelaskan plus demo, 10 menit tanya jawab. Oh, 3 doang pertanyaannya. Tidak menggunakan HP pada saat hari penawaran, hanya satu laptop yang digunakan, poin yang bertanya dan 25 poin. Iya, Akan jadi ini Bung, jadi yang nanya nggak boleh lihat dari HP, maksudnya nggak boleh cuci-cuci, yang ngejawab juga nggak boleh lihat dari HP gitu. Nah, dari satu kelompok hanya 3 pertanyaan. Kalau misalkan dari audiens nggak ada yang nanya, kemungkinan besar Bu Tiffany langsung nanya, entah itu langsung ke individu ataupun langsung ke kelompok gitu. Ada rebutannya nggak sih pertanyaan rebutan? mana ya, kita harus bikin ini, bikin sampling. Salah. Salah. 20 menit untuk menjelaskan plus demo. Perkenalan, nama aja ya berarti ya nggak usah baca ini, nggak usah dibacain ini. Resource aja lah ini mah, biar cepat. Terus ini anggaplah di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua bla bla bla. Eh, anggota kami dimulai dari Agung, Paulia, Ilham, bla bla bla. Pada pertemuan kali ini alur penyampaian materinya seperti ini ya teman-teman. Ada pendahuluan atau mining bla bla bla. Oke, kita mulai dari mungkin pendahuluan. Kita akan bahas tentang rangkaian latar belakang 1 menit cukup, 2 menit. Saya dong 2 menit. Ini 1 menit, 3 menit sini dua. Wah ini mah 5 lah sampai ini 2 menit lah. 2 menit. Wah ini nyengir cepet nih. Kalau gitu kita paling kurangi. Oh, nah, cukup. Enough. Sip, udah lah, udah cakep ini. Tebakan gua sih bakalan pas, pas ini lah, pas 30 menit. Oh, cuma ini bakal bakal jadi PR nih nanti nih. Soalnya tanya jawabnya pada nggak boleh buka HP ya. Oke, ini slides pertama atau thumbnail masuk ke ini introduksi, terus daftar isi ya ini sebenarnya mah. Nah, pendahuluan. Di pendahuluan ini ada 2 pembahasan itu timeline
Kayaknya di bagian sini nggak perlu dibacain. Nanti kan bagian moderator ya, bagian Hafiz. Nah, Pit, nanti lo ini nggak usah dibacain semua satu persatu. Lo cukup bilang aja, ini adalah tabel pengerjaan dari project secara keseluruhan yang telah kami lakukan, itu misalkan ya. Jadi nggak perlu lo bacain satu karena bakal lama. Nah, lanjut yang ini pertumbuhan kredit di Indonesia. Ini kan masih Hafiz nih yang baca nih. Coba Pit, lo kira-kira nanti awalnya gimana Pit? Ngejelasin ya. Kalau dari sudut pandang lo. Mana ya? Gue minta dulu dong, gue mau nge-prompt ke GPT gitu loh biar ada kata-katanya. Gue bingung doang. Tapi nanti gue ubah kata-kata gue. Udah lo silakan ngebelum ya. Lo bahas Ya. bagian yang lain dulu. Oke, Hafiz skip, kita ke Ucu. Data mining. Lanjut ke sini. Ini bagian lucu nih. Nah, tadi kan Hafiz sudah Oke, ngomong oke. sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang data mining. Dalam sesi ini kita akan membahas tentang definisi, perkembangan, dan juga dataset yang kita gunakan. Silakan Ucu untuk menjelaskan bagian data mining. Data mining. Apa yang kalian tahu tentang data mining? Misalkan ada yang jawab nih. Menggali, Oke. menggali. Benar, benar. Oke, Data. betul. Ada lagi. Kalau gitu berarti gini, cu. Gini dulu ya. Apa? Ini ya. Nah, ya, saya dulu, Min. Mining, posisi, tengah, center back. Data mining, apa tuh data mining? Terus seperti ini. Serius si anjing, goblok. Gimana, Cok? Ulangi, Cok. Jadi di sini ada yang tahu data mining, misalkan jawab Gung, atau Data, menggali. menggali, Oke, data. benar itu kata AI. kuncinya ya. Mengadon. Oke, mengadon. Jadi data mining itu adalah data mentah ya. Nah, data mentah yang diproses pengolahan data yang berukuran besar untuk menemukan pola, hubungan, atau informasi penting yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Bawahnya dibaca, men. RBF Network merupakan salah satu model supervised learning dalam data mining yang menggunakan fungsi radial sebagai neuron pada lapisan tersembunyi untuk melakukan klasifikasi atau prediksi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya, ini adalah ada perkembangan tentang data mining. Di perkembangan data mining itu, nggak kebaca, jir, sabar, zoom. Nah, di tahun 1990, data mining berbasis statistik dan database. Dan di tahun 2000 sampai 2010, data mining masuk ke dalam masih masuk. Oke, Panjang ini nih. sabar. Gimana ini bacanya? Perkembangan data mining dimulai dari terbuatnya data mining itu pada tahun 1990 dan perubahannya itu terjadi di tahun 2010 sampai 2018 yang mana munculnya machine learning atau classification dan clustering. Di tahun 2018 sampai sekarang ada AI dan predictive analytic untuk pengambilan keputusan. Gitu nggak, Min? Sampai mana lo BTW? Dataset mereka. Lumayan ya. Oh, iya. Oke, lanjutnya sebelum lanjut yang Lanjut, dataset. dataset. Oh iya deh, so. Nah, di sini terdapat objek penelitian yang mana kita menggunakan dataset Jerman kredit. Terdapat jumlah data yang mana memiliki 1000 stance harusnya itu. Tense. Instance atau data nasabah. Jumlah atribut yang memiliki 20 atribut plus satu atribut target atau kelas. Sumber UC
UC Machine Learning Repository atau Universitas California Irvine. Jenis data multivariate atau campuran numerik dan nominal. Dan standar industri yang mana merupakan dataset benchmark standar global untuk pengujian algoritma credit scoring. Oke, di sini ada deskripsi atribut dataset. Yang pertama, atribut kuantitatif atau numerik, durasi, tenor pinjaman per bulan, kredit amount, jumlah pinjaman atau DM atau rupiah, age atau usia nasabah. Yang kedua, terdapat atribut kualitatif yang mana nominal atau kategori, yang terdiri dari status rekening, saldo, rendah, tinggi, tidak ada, atau checking status. Yang kedua, kredit history, lancar, pernah macet atau kredit lunas. Yang ketiga, purpose, tujuan. Yang keempat, personal status, gender dan status pernikahan. Yang kelima, dan lain-lain, kayak pekerjaan, kepemilikan rumah, dan cicilan lainnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kenapa sih kita menggunakan WK? Karena karena kita kenapa Temin kita pakai WK tuh? Ya, baca definisi dulu ini. WK WK Lalu, sebagai platform data mining. Waikato Environment for Knowledge Analysis merupakan perangkat lunak open source yang dikembangkan oleh University of Waikato untuk mendukung proses data mining dan machine learning. WK menyediakan berbagai algoritma klasifikasi, clustering, dan evaluasi model yang dapat digunakan melalui antar muka grafis maupun command line, sehingga memudahkan proses eksperimen dan analisis data. Kenapa sih kita pakai WK gitu? Gitu dulu nggak sih, Min? boleh. Kenapa sih kita menggunakan WK? Karena jika kita menggunakan rapid mining, itu harus menginput 2 kali. Jadi kita sekalian aja langsung pakai aplikasi WK-nya. Gitu nggak sih, Min? Gitu nggak? Harus input 2 kali kan? Jadi download install rapid mining nih, terus masukin lagi WK-nya, atributnya. Aja Gimana deh, tuh? lanjut dulu aja yang ini. Terakhir. Oke, fakta menarik tentang WK. Nama WK diambil dari nama seekor burung asli Selandia Baru, yaitu WK bird. Burung ini dikenal cerdas, penasaran, dan suka mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Filosofi ini selaras dengan tujuan WK sebagai alat untuk mengeksplorasi data, menemukan pola tersembunyi, dan mengekstrak pengetahuan dari data mentah. Don. Cara ngupload komentar gimana sih? Yuk. Wih. Oke, ini bagian lucu nih ya dari awal temen ini. Boleh lah, oke lah tadi. Aduh, sesi kayak untuk nyari attention dulu ya. Habis itu data Oke, mining, ya kan? Nanti kalau misalkan lo mau baik. audiennya lebih interaktif, pas lo bilang apa sih data mining, nah lo sambil boleh tuh sambil tunjuk orang random Ya, gitu, supaya sambil lebih nunjuk. interaktif. Biar apa ya, biar ada yang jawab. Karena kalau lo cuma ngomong apa sih data mining, gue yakin sih 80% pasti bakal diam. Nggak ada yang ngomong. Kecuali eh kecuali kita pertama mungkin orang moodnya masih baik, masih moodnya masih oke. Kalau kalau nggak tampil pertama. Tapi kalau udah Oke. udah pada boring, udah bosen, pasti bosen juga mau mikir jawab apa. Jadi saran gue nanti sambil apa Tunjuk ya, aja semuanya gitu. ya siapa aja lah. Atau kalau kong kali kong aja sama siapa kek gitu ya. Oke, oke. Aman aja itu mah. Nah, nanti pas bagian ini akan lo jelasin definisi data mining. Nah, sebelum Hmm, lo baca yang bawah, lo bikin transisi dulu. Misalkan data mining adalah bla 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 sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, hmm. dalam proyek kita kali ini, kita menggunakan salah satu fungsi atau model dalam data mining yang disebut RBF network. Yang dimana baru lanjut RBF network merupakan bla 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 gitu ya. Jadi baca dari sini ke bawahnya tuh ada Transisi, jembatannya gitu, transisi. nyambung gitu istilahnya. Jadi nggak cuma baca aja, tapi ada transisinya lah di tengah-tengahnya gitu. Oke, oke.
lanjut yang bagian ini yang perkembangan data mining. Pada tahun 1990, data mining masih berbasis statistik dan database. Data 2010 ini sebenarnya mulai memasuki area big data. Lalu pada tahun 2000 sampai 2010, era data mining mulai memasuki area big data atau kumpulan data yang sangat banyak sekali. Nah, akibat dari data yang semakin banyak ini, pada tahun 2010 sampai 2018 muncul machine learning yang dimana sebagian besar digunakan untuk klasifikasi dan clustering. Nah, lalu pada tahun 2018 sampai sekarang, data mining sudah lebih canggih, di mana adanya program AI atau kecerdasan buatan dan predictive analytics atau program-program prediksi untuk membantu mengambil keputusan. Kalau saran dari gue ya, cara bacanya bebas sebenarnya. Nah, Oke, terus siap. pas bagian yang ini udah oke lah, 1000 instance, 2000 atribut. Nah, mungkin yang ini bakal gue hapus aja nih yang deskripsi atribut soalnya bakal kepanjangan, nggak perlu. Itu kalau orang nanya aja, nanti jelasin. Bagian ini juga kepanjangan sih sebenarnya gue lihat. Oke, kalau mau ini aja. Ini masuknya ke notes aja berarti yang ini. Jadi lo baca yang ininya, terus di luar dari ngebaca yang ini lo bahas yang ini. Tahu nggak perlu? Oh nggak perlu berarti. Gini aja, ini langsung alasan berarti ya. Jadi habis lo bahas definisi WK-nya, lo kayak ini dulu apa sih namanya? Nah ini lo contoh logo dari aplikasi WK dan ini adalah contoh gambar halaman utama dari aplikasi WK. Nanti alasannya, jadi alasannya kenapa kita pakai WK, meskipun ada software lain yang lebih baru atau lebih canggih. Contohnya seperti RapidMiner. Nah, di dalam RapidMiner, nah, karena kita menggunakan model RBF network, di RapidMiner itu secara default belum ada fungsi atau model untuk melakukan perhitungan RBF. Nah, sebenarnya bisa kita menggunakan plugin atau add-ons. Tapi ternyata dari RapidMiner itu plugin atau add-ons untuk RBF sebenarnya adalah plugin dari WK juga. Nah, maka dari itu kita memutuskan untuk langsung saja memakai WK-nya kalau gitu. Supaya nggak perlu kita install lagi untuk RBF-nya. Oke. Jadi bukan karena di RBF nggak ada, tapi karena di RBF itu ada, tapi kan kita harus install dulu. Dan sementara installnya juga dari WK, jadi ya udah langsung aja di WK-nya. Poin utamanya seperti itu kurang lebih. Terus fakta menarik WK, nanti lo sekalian kayak tunjukin juga. Nah ini adalah contoh burung WK ya gambarnya. Mirip-mirip ayam, tapi kepalanya kayak bebek. Eh, Wakata. kayak burung lah. Ah ya unggas kan burung ya. Ya itulah mirip Enggak, ayam. Cok. Jadi gitu aja sih kalau kalau saran dari gue ya masukan dari gue. Oke, men. Siap, men. Transisi. Ini transisi di sini. Ini sebenarnya tinggal baca aja sih, tinggal kalimatnya aja supaya enak aja gimana. Ini bagiannya tinggal baca. Ini baca terus di luarnya lo jelasin kenapa alasan kita pakai WK. Terus ada fakta menarik. Sip, ada yang mau ditanyain gak, Cok, dari bagian lo? Aman, men. Aman, men. Di record kan? Ya, ikut-ikut. Oke, siap. Ya, sebelum lanjut ke program simulasi yang dimana ini bagiannya di awal kan kita bahas pre-processing. Yang itu bagiannya awal. Nah, sebelum lanjut ke Men, sini, nggak mau nanya, men. ya, Kalau gua harus dari pembukaannya dulu nggak? ya, Apa sih? Oh, oke. Siap. sebelum lanjut ke yang pre-processing, Hafiz sudah ready belum, Pit? Udah sih.
udah gas, mau mulai sekarang. Boleh, men. Udah gas. Mulai. Misalkan kita baru maju nih ya, baru maju ke depan, udah pada baris di depan. Nah, lu moderator, buka. Gimana? Nah, dari awal berarti ya. Mana yang itunya, men? Yang tadi itu yang grafik. Oh, ada ini. Ya awal lah, masa langsung begini. Oh, iya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Terus nggak skip aja skip. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah. Apa sih ini? Mining Sebutan. anjir. Oh ya, data mining dengan judul klasifikasi kekayaan kredit menggunakan radiasi basis connection dan implementasi simulasi berbasis web. Nah, Kelayakan gitu ya, bukan ya kekayaan. bla 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 bla, nanti ping lah di sana nanti. Presentasi di sini ada beberapa anggota kami, yaitu yang pertama admin. Udah ini skip aja ya. Oke. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa alur yang gimana nih ngomongin. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu alur materi pada presentasi kali ini. Itu pertama dari pendahuluan, terus penjelasan data mining, lalu ke program simulasi, dan terakhir ke kesimpulan. Oke, di sini pendahuluan. Nah, ini. Taruh ya, ini balik ini. Ini di iniin. Paling ini di ini aja kan gue kayak ini adalah gitu timeline pekerjaan kita dari awal, mulai dari 16 Oktober 2025 sampai ke 26 Desember 2025. Nah, di sini kita menjelaskan juga dari tanggal 16 berapa apa. Ada mana? Oh, sabar belum. Di tanggal 16 kita awal mencari jurnal, terus bla bla bla. Dah, gitu aja. Nah, ini adalah pertumbuhan kredit di Indonesia. Nah, dari grafik yang ditampilkan terlihat bahwa penyaluran kredit di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat positif dengan angka pertumbuhan sebesar 4,39%. Selain itu, adopsi layanan keuangan digital di Indonesia termasuk salah satu yang tercepat di kawasan ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya penyaluran kredit juga diikuti dengan meningkatnya resiko kredit macet atau non-performing loan atau NPL. Oke, nah itu. Wih, nggak kelihatan, coy. Apa lupa? Mana ini? Coba ini. Nah, di sini ada the high cost of the bad credit, yaitu kayak mana coba? Di zoom. Oh, bisa dibuka. Di sini ada risiko NPL, non performing loan atau kredit macet yang ancaman terbesar bagi likuiditas bank. Dan di dunia kredit, salah satu memberikan peminjaman jauh lebih fatal daripada salah satu menolak peminjaman. Nah, maka itu dibutuhkan model yang tidak hanya pintar dan juga tepat akurat, yaitu cost sensitif. Ini transisiin ke Ucu nih. Pada data mining yang akan dijelaskan oleh pada Ucu Surakarta. Nah, nanti gue tambahin lagi nih itunya. Oke. Biasa ya, pertama kan salam nih. Oke, kami dari kelompok 2 beranggotakan 6 orang. Atau jangan 6 orang deh. Apa ya yang keren ya? Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 pahlawan nasional, yaitu tunjuk, saya Agung Maulana, saya konten aja, saya Ilham Saputra, saya Hafiz Fauzi, saya Nur Asia, Channel Asia. saya Cuk Sukaryo. Diskorio. Oke, oke pada pada presentasi kali ini kurang lebih alur penyampaian materi seperti ini ya teman-teman, dari pendahuluan, lanjut ke data mining, program simulasi, dan kita akhiri dengan kesimpulan. Oke, kita awali dengan bagian kesimpulan bagian pendahuluan Pendahuluan. yang dimana akan membahas timeline dan latar belakang.
Oh Ini iya, boleh. adalah timeline pengerjaan kita. eh Sorry, ini adalah timeline pengerjaan untuk project data mining kita. Ini sebenarnya nggak perlu baca satu persatu. Tunggu lagi. Pit, lo cukup Baik. kasih tahu aja kalau ini kurang lebih seperti ini timeline pengerjaan project besar data mining kita, Oke, oke. yang dimana dibagi menjadi 6 tahapan. Gitu ya. Lanjut. Nah, pas bagian yang ini, pertumbuhan kredit di Indonesia. Nah, ini lo kayak ada transisi dulu nih. Misalkan dari sini, ini adalah eh, gambaran dari taman pengerjaan proyek besar yang telah kita lakukan. Lanjut. Nah, di sini ada data dari OJK per Juni 2025 yang menyampaikan bahwa adopsi layanan keuangan digital di Indonesia itu adalah salah satu yang tercepat di ASEAN. Nah, dan juga dari dataset ini dapat disimpulkan kalau misalkan penyaluran kredit itu tumbuh positif sebesar 4,39%. Tadi lo ketinggalan buat nyebut kalau data ini tuh diambil dari OJK per 2025. Oke, Oh, jadi sampaikan juga di sini. Kalau perlu ntar lo bilang juga pada tahun 2004 jumlah kredit itu mencapai angka 7.700 triliun, sementara pada tahun 2025 itu angkanya menyentuh 8.056 triliun. Ini sebenarnya bagi latar belakang. Jadi habis dataset ke sini, oke, dari pertumbuhan kredit di Indonesia yang positif tadi, terdapat resiko yang mengancam pihak bank dalam memberikan kredit atau pinjaman, yaitu the high cost of bad credit. Yang pertama, resiko NPL atau non-performing loan atau kredit macet adalah ancaman terbesar bagi likuiditas bank. Dan di dunia kredit, salah memberi pinjaman itu jauh lebih fatal daripada salah menolak pinjaman. Nah, maka dari itu dibutuhkan model yang tidak hanya pintar, tapi juga takut rugi atau cost sensitif. Kalau masukan dari gue juga gitu ya buat bikin lo. oke, oke. Ntar lu tambahin aja apa kayak misalkan di awal pakai pantun dulu buat salamnya. Bebas lah. Terus lanjut ke bagian lucu udah. Kita masuk ke program simulasi. Nanti pas bagian yang kayak beginian, lu ya Pet ya eh yang ngomongnya. Iya. Oke, lanjut ke program simulasi, di mana pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pre-processing, klasifikasi, dan demo yang akan dibawakan oleh Faulia Tunaja. Lanjut nih, Paul. Oke, Gaspol. ini langsung. Ya, waduh, Oke, ketukan. di sini saya Paula Tunaja akan membahas sedikit tentang processing data ya. Nah, di sini processing data merupakan tahapan awal dan penting dalam melakukan proses klarifikasi. Nah, klasifikasi ya. Agar algoritma RBF network ini dapat bekerja secara optimal dalam menganalisis resiko kredit pada Jerman kredit dataset, tahapan processing ini yang dapat dilakukan meliputi yang pertama, di sini ada pembersihan data. Apa sih pembersihan data? Nah, menghapus atau mengganti data kosong. Setelah pembersihan data, masuklah ke tahap kedua, yaitu transformasi data. Di sini untuk mengubah tipe data agar sesuai dengan metode klasifikasi yang dipilih. Nah, tahap terakhir ini ada normalisasi. Untuk apa sih? Untuk menyamakan skala nilai antar antar atribut. Nah, dari sini kita paham bahwa pembersihan data ini untuk eh, dilakukan penanganan terhadap data yang memiliki nilai kosong, missing value. Nah, tujuannya untuk apa sih? Menghindari kesalahan perhitungan dan memastikan seluruh data dapat digunakan dalam proses klasifikasi
resiko kredit, transformasi data. Nah, di sini kita melakukan agar data sesuai dengan kebutuhan algoritma RBF network. Di sini ada numerik to nominal untuk mengubah label kelas resiko kredit dari numerik menjadi nominal, layak atau tidak layaknya. Nah, setelah itu lakukanlah nominal to binary, mengubah atribut kategori menjadi bentuk biner yang biasa disebut angka itu 0 atau 1 ya. Untuk proses itu secara cepat lah gitu, secara numerik oleh modelnya itu. Nah, apa sih tujuannya? Untuk memastikan semua atribut dapat dipahami dan diolah dengan baik oleh algoritma tersebut. Yang terakhir ini, untuk normalisasi ini untuk dilakukan dengan menyamakan skala. Nah, untuk mencegah atribut tertentu mendominasi proses pembelajaran atau meningkatkan stabilitas serta akurasi RBF network dalam mengklasifikasi resiko kredit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Mungkin agak kepanjangan untuk penjelasannya karena lu 2 kali jelasin. Saran gue sih untuk pre-processing lu cukup baca dari sini aja. Jadi nggak perlu ngejelasin ke tadi soalnya kalau kita lihat dari waktunya kan itu bakal makan waktu banget tuh menjelasin 2 waktu ini tadi. Jadi sebenarnya ini nih cuma ngasih gambar umum aja, slides. Nah dari slides udah baca yang ini nih yang normalisasi itu penjelasan lu lanjut ke demo WK-nya. Jadi meskipun di sini Oh, di berarti oh di sini nggak dipisah ya. Jadi 20 menit kan dia campur nih menjelaskan sama demonya mix. Jadi ntar lepas lo selesai bahas yang ini atau selesai lo sampai baca yang ini tentang normalisasi itu lanjut ke aplikasi WK-nya. Nah, sini ya. Jadi ntar siapa ya yang ini ya, moderator atau gue ya. Hafiz aja lah, Hafiz bisa kan Pit? Tahu kan Pit caranya Pit? Apa? Cara pakai ininya WK-nya. Tahu lihat dari video lu mah. Oke, jadi ntar setelah Paul baca yang slide, selanjut ke sini, nanti Apit bakal ngedemoin. Tapi yang bahas fungsi-fungsinya tetap Paul yang ngomong. Hmm. Misalkan nih, ntar ini gua kecilin dulu deh. Misalkan pertama kita buka datasetnya dulu. Di sini open file. Di folder kuliah, data mining, stat log, Jerman data, files of type-nya diubah ke CSV, Jerman, open. Nah, setelah datasetnya terbuka, kita lakukan pembersihan data menggunakan replace missing value. Di bagian sini, filter, choose, unsupervised, tribute, replace missing value. Udah, kita apply, bread. Nah, setelah replace missing value, masuk ke bagian transformasi data. Di sini kita akan mengapply fungsi yang namanya itu ini ya, numeric to nominal, nominal to binary, dan normalize. Nominal iya. Nah, ini yang penting tuh ini numeric to nominal. Jadi numeric to nominal ini dia tuh ada di sini ya di filter, supervise, attribute, num to num, num. Nah, ini ya. Nah, jadi nipit ya. Jadi sebelum lo apply yang ini lo klik dulu bagian numeric to nominal. Nah, ini stripnya dihapus nih sampai first nih. Jadi tinggal last doang. Tinggal last. Oke, baru di apply. Nah, kenapa?
Kenapa pakainya last? Karena kita tuh cuma mau ngetargetin si kelasnya aja supaya dia yang tadinya numerik jadi nominal. Kenapa gitu bang? Kenapa nggak numerik aja? Karena kalau kita pakainya numerik, ketika kita klasifikasi, si RBF-nya itu bakal ngehitung regresi. Sementara kita mau klasifikasi, ya yang dimana untuk mencapai tujuan itu kita perlu ubah si kelasnya ke nominal dulu. Makanya kita apply numerik itu nominal, tapi hanya untuk bagian lastnya aja atau atribut indisnya ini yang terakhir. Sehingga nanti yang berubah cuma kelasnya doang. Baru di apply. Nah, setelah di-apply, perhatikan di sini kelasnya berubah jadi num. Yang sebelumnya num. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah filter untuk eh, nominal tuh binary. Numerik tuh binary. Ya, yang ini. Oh, nominal jir sana. Nominal tuh binary. Bawahnya ya. Num, 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 num. Nah, kalau ini nggak perlu setting-setting lagi, langsung aja play semuanya. Bread. Nah, setelah nominal to binary sudah di-apply, terakhir setelah transformasi data, kita lakukan normalisasi. Itu di bagian choose, filternya, unsupervised, attribute, normalize. Apply. Nah, kalau sudah, data ini sudah dilakukan pre-processing dan siap untuk diklasifikasi. Nah, tadi ini bagian gue nih. Klasifikasinya bagian gue. Ini belum gue bikin buat bagian luar, nanti gue bikin sendiri. Oke, skip lah ya buat gue ya. Bagian gue tuh nanti bakal ngejelasin ini juga kayak begini, tapi buat klasifikasi. Sama bakal ngejelasin juga tentang RBF-nya, terus perhitungannya, confusion matrix-nya, sama klasifikasi tambahan yang pakai kosensitif. Nah, setelah bahas yang klasifikasi, selesai nih yang WK-nya, udah kelar. Kalau WK-nya udah kelar, lanjut ke perhitungan manual. Ini bagiannya Indo. Buat bagian foul itu aja sih masukan gue tadi ya. Jadi bahas ininya nggak usah yang 2 kali tadi, tapi cukup yang dari sini aja, biar cepat. Jadi nggak sampai semenit lah baca ini. Baca ini kelar, langsung ke WK. Oke, berarti habis bahas processing data langsung ke WK-nya, terus pas mau ke kasihnya serahin ke Agung kan gitu hasilnya. Matrix itunya Nah, intinya lu pastinya cuma juga. sampai Nah, inilah yang tadi iya, apa normalisasi, normalize. normalisasi. Oke, Ya oke, udah kelar makasih. ini ke gua. Nanti selesai gua ke Ilham baru dong. Mana tuh? Oh ini. Oke, sok dong. Panggung dikasih. Silakan tampil. Oh, gue ya. Nah, gue sambil buka eh, ini dulu. Baik, setelah kita melihat demo tadi Pak, lu dulu apa gua dulu sih? Gua dulu, habis gua nanti kan ke lu nih. Oke. Baik, Lu. setelah kita melakukan demo atau eh, apa sih namanya, Perhitungan menggunakan WK lah. perhitungan manual secara sederhana ya. Jadi kita udah ada contoh atau kita akan menghitung secara manual dari contoh ini dengan rumus yang pernah Bu Tipani sendiri kasih atau tugas dari rumus tugas yang pernah kita Bu Tipani kasih. Nah, dari contoh ini dari durasi atau lama lama dia mengembalikan, contoh kita meminjam uang ke satu, kalau gue nyebutnya bank nggak apa-apa nggak sih? Gak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Gak Ya apa-apa. contoh kita mengambil mengajukan mengajukan pinjaman ke satu bank yang dimana durasinya itu dengan angka 1,7 itu lamanya. Nah, kenapa 0,7? 1,7.
0,7. Kenapa kok 0,7? Karena 0,7 udah di apa sih namanya tadi tuh? Hah? Normalisasi. Udah di apa? Normalisasi nih. Di Ya, normal. udah dinormalisasi. Contoh misalkan si bank ini hanya mengasih jangka 4 tahun atau sekitaran 48 bulan. Nah, si peminjam ini dia membutuhkan waktu hanya cukup dengan contoh 2 tahun atau sekitaran 32 bulan, 32 bulan lagi, 2 tahun 24 bulan. Nah, sedangkan angka 0,7 yaitu sekitaran 3 tahun dengan nominal 24 ditambah 12, 36 bulan dengan lama. Nah, jadi 48 bulan dibagi 36 bulan dibagi 48 bulan dengan hasil yaitu 0,7. Nah, dengan kredit berapa besar sih yang kita ajukan atau yang kita pinjamkan? Itu sama dengan 0,7. Nah, gue belum tahu nih normalisasi kreditnya itu kayak gimana si uang ini. Apakah sama aja, Gung? Kalau sama aja, tapi kalau dari contoh, misalkan ini mah kita harus tahu dulu maksimalnya berapa. Misalkan 1 miliar gitu ya. Kalau Ya, 0,7 berarti 700 juta. hmm, Kalau dari contoh ini, dia tuh 100 juta kalau nggak salah kalau dirupiahin. Sekitaran segitulah. oh, Buletin oh, aja. kita ngambil misalkan 100 juta dan 100 juta dibagi seberapa sehingga menghasilkan 0,7. Udah gitu aja lah. Dengan tabungan yang kita punya yaitu 0,1. Contoh misalkan tabungan kita ini sedikit, kita hanya mempunyai tabungan eh, 1 juta lah misalkan. Tabungan itu sama aja dengan jaminan ya, Bung? Oh beda. Beda ya? Heeh. Hmm. Ya, kita mempunyai tabungan yang lebih sedikit, sangat sedikit di kasus ini. Jadi kita mempunyai faktor input bahwa si Ucu itu dengan nilai 0,7 yaitu lama dia mengembalikan uang dan besar dia pinjam dengan tabungan yang dia punya. Langsung ke slide selanjutnya, jarak ke klaster aman. Kita mempunyai 2 contoh nih, atau bisa disebut namanya center back aja ya. Atau good, ya center. Yang pertama yaitu jarak klaster aman, yang kedua jarak klaster yang beresiko, di mana dia mempunyai angka 0,2, 0,2 dan 0,8. Nah, pengerjaannya sama aja dengan uh, uh, rumus Euclidean. Itu adalah rumus jarak Euclidean, di mana 0,7 yaitu dijumlahkan dengan jarak juga, di mana si si tahun ini dijumlahkan dengan yang ini aja. Jadi 0,7 diambil 0,2 dikuadratkan. Bla 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 langsung ke penjumlahan. Nah, 0,7 diambil 2 dan di kuadrat 2 yaitu dengan hasil 0,99. Itu pengerjaannya sama yang pengerjaan klaster aman ya. Nah, yang selanjutnya yaitu klaster yang beresiko. Nah, di klaster beresiko ini sama aja penjumlahannya dengan angka C2 itu memiliki 0,6, 0,6, dan 0,2 dijumlahkan dengan angka matriks yang si Ucu punya, yaitu 0,7, 0,6 diambil 0,6 dikuadratkan, dan 0,7 nah langsung dengan hasil 0,17. Nah, di kasus ini kita udah menghitung yang
aman dan juga yang berisiko. Maka analisis kedekatan profil yang Ucu miliki jarak yang sangat besar terhadap klaster aman yaitu 0,99 di D0 dan D1 itu 0,82. Namun memiliki jarak yang sangat kecil atau sangat dekat dengan klaster berisiko di D2 dan D3 yaitu dengan jumlah D2 0,17 dan D3 0,14. Pengaruh pengaruh bobot karena Ucu paling dekat dengan klaster 0 apa itu bacanya kayak gimana tuh? 0, Satu nol sebenarnya. oh, Satu 1 nol. 0 dan 1,1 apa 1 0, Hmm, maka aduh, bobot maka bobot yang paling mendominasi adalah W2 dengan jumlah 1,2863 dan W3 1,3280. Nah, ini ngejumlahinnya pakai cara yang ini kan, Gung, yang sebelumnya ada di PPT itu, pakai rumus apa sih namanya, RBF response, respons. iya kan, pakai itu kan menjumlahkan hasil yang min 1,2863 atau jumlah hasil akhir. Nah, ini nih dari ini sih, dari WK-nya Hmm. sebagai contoh gitu. Di ini nih, 12863 Bentar nih. Kayaknya lumayan lama ya kalau ngejelasin ini ya. Gua kepikiran, berubah pikiran. Kenapa? Gimana kalau kita nggak usah perhitungan manual? Anjing, gue udah ngapalin sih. Soalnya kita kan lebih fokus ke ini ya, soalnya apa? Demo tools. Kalau misalkan waktunya lebih dari 30 menit oke. Tapi kayaknya ini bakal makan waktu nih. Gimana? Cancel aja begini nih. Bebas. Cancel, men. Biar Kelamaan nanti itu, men. Dom lu bagian ini aja, Hafiz. Si Hafiz itu biar jadi fokus moderator aja. Lo bahas yang pendahuluan. Tom Nah, bener, ditukar. men. Ditukar lo yang pendahuluan, Hafiz yang lo yang moderator, Hafiz yang pendahuluan. Gue yang moderator. Lo moderator. Hafiznya temen gak Pit? Berarti gue demo sama itu doang. Enggak, lo ini bagian pendahuluan. Yang Oh, ini, oke. ini, ini sama ini. Ya, Mana? Setuju kah? Kelamaan itu, men. Pakai rumus mah. Iya, setuju. Ya setuju-setuju soalnya aja. Iya, kayaknya kan bakal banyak fokusnya pertanyaan ke juga. WK aja gitu. Ya, takutnya banyak pertanyaan gitu. Kenapa di sini cuma ada tiga? Padahal di awal udah dijelasin. Di sini jumlah atributnya ada 20 plus satu. Atau orang nanti nanya lagi. Ini kenapa 0,7? Atau kenapa ini 0,1? Ini dari mana? C1. Ah, itu kan bakal ribet. Ya. Dari mana ini 0,99? Kan bakal Nah, iya loh. Karena jadi plot perhitungan hole gitu. dua-dua aja dari mana, misalkan dari makalah. Nah, itu dapat nilainya, jumlahnya dari mana. Nah, lumayan kan? Ya. Anjir, gua mau udah muli. Nah, terus di Ini luar nih, Betul. Siapin, cok. soalnya Disiapin panjang-panjang. Ya. dia Inggris nyediakan bahasa, Inggris nulis segala. Gacor, Dom. apa dong? Berarti lo emang bisa inilah. Bisa apa? Bisa ngulik berarti intinya ya. Cuma mungkin
waktu yang salah mungkin ya kalau di lagu mah. Anjay. Karena kan waktunya singkat, waktu yang salah. Ini di Berarti record kan? masih. Oke. Nanti ntar Berarti dari gua gua lanjut ke website aja langsung. Tapi ini nggak bakal gua hapus, ini gua sembunyiin aja. Biar kalau misalnya ada yang nanya, itu kan hasil dari WK. Gimana sih kalau kita ngitung manualnya? Tinggal gua buka aja yang ini. Nggak gua hapus jadinya. Nah, kalau misalnya begitu, baru lu yang nanganin dong. oke siap. Ini mau ini enggak tes moderator dulu. Kita mau nyiapin dulu. Ya, gua sesuai nanti gua lihat recorder yang hari ini, besok baru gua langsung presentasiin. Ya kan tadi lu ngejelasin moderator itu gimana itu. Nanti gua dengerin recording malam ini. Besok kita mau jam berapa ke kampus? Sebelum bahas teknis kapan-kapannya pakai apa ini selesai dulu ya terakhir nih soalnya. Ah, wes, yuk. Oke, jadi tadi udah selesai sampai punya gua, lanjut ke terakhir simulasi website. Ini dom jadi moderator. Moderator. Ini sahabat ya. Piece-nya Hafiz kan udah bagian simulasi. Berarti tetap berarti dom lu bahas ini juga. Ini sampai sini. Yang Hafiz omongin tadi. Oke. Soalnya kalau Hafiz bahas ini juga kebanyakan jadinya. Dia udah bahas simulasi, bahas ini juga. Jadi biar balance. Nah, kalau gini kan jadi lebih imbang lah intinya. Lebih lebih apa ya? Lebih rata lah job desk-nya. Oke, siap. Berarti lo sampai sini ya. Sampai sini. Tapi tetap ya kalau misalnya bagian-bagian transisi sesi, nanti lo yang ini, lo yang transisi. Oke, lanjut ke HP. Ada yang mau ditanyain nggak dong tadi seputar perpindahan job desk-nya? Hmm. Sorry nih Mungkin ya nanya. kabarnya tiba-tiba. Oke, gampang. Nanti mungkin nanyanya setelah gua ngeliat record lagi kan. Record aja deh, gua maksudnya kalau gua nanya bukan nanya sekarang sih. Di recordan kan ada yang lu jelasin tadi, Fit, lu lebih baik ngintip ini. Dan sama ketika Pak lu ngejelasin juga, gua harus mencet apa aja, kan itu udah ada di recordnya. Gua lihat dulu, nanti ketika ada yang bingung, besok mungkin gua tanya, atau malam ini gua nanya ke lu. Kalau untuk ini aman-aman aja sih. Jam nih rekordannya BTW. Oke lanjut ya. Ya, Sepit. Lu udah ready belum, Pit? Oke, jalankan itu ya. Jadi dulu, bahas dulu. Ya gini ya. Kita punya inilah, kita punya simulasi berbasis website yang terbukanya. Atau enggak ini nggak usah kali ya. Ah iya ini nggak usah nanti langsung sini aja. Yang mana yang nggak usah? Usah. Jangan dihapus lah, sembunyiin aja. Berarti habis gua selesai bahas yang klasifikasi di WK, langsung Langsung sini. langsung simulasi berbasis website. Itu dari mana gue ini? Oh, Dan terus juga kita punya aplikasi, kita bikin simulasi berbasis website yang dikasih nama Credify. Nah, di mana oh Credify ya. adalah bla 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 bla. Oke. ikut aja. Credify adalah implementasi algoritma network dengan pendekatan cost sensitive learning untuk meminimalisir risiko finansial pada proses pemberian kredit. Nah, kita mulai simulasi website. Oke, tangkap.
Di sini ada tampilan awal keputusan. Ini di yang bawah-bawahnya dijelasin juga nggak sih, Kong? Kayak yang di video Setelah itu. ini pas masuk ke website langsung aja bahas Oh, langsung kita ke masuk ke simulasinya. bagian simulasi. Oke, kita langsung aja ke simulasinya. Misalkan di sini ada, berarti langsung ya nominal peminjaman gitu. Ya. Tapi Cantolan, nanti ya. sebelum lu ini ya, sebelum lu jelasin, sebelum lu input-input, ada ini dulu, Iya. ada intro dulu. Udah pasti disaring namanya. Kenapa, Disaring. kenapa, Kong? Jadi di sini ada Oh, informasi atau formulir yang harus diisi, yang dimana informasi ini itu berdasarkan dari dataset yang kita pakai. Tapi sudah kita sesuaikan supaya relevan dan juga sorry supaya relevan dengan zaman sekarang. Karena kalau kita lihat dataset itu kan dataset lama dan juga dia dari Jerman. Nah, yang dimana Jerman kan mata uangnya bukan rupiah ya. Jadi di sini kita sudah melakukan penyesuaian dengan datasetnya supaya relevan dengan kondisi sekarang. Baru langsung mulai tutorial atau ya. demo. Misalkan di sini Misalkan 10 juta gitu. 10 juta. Misalkan 10 juta dengan tenor 12 bulan di setahun Nah, ya. Nah, tujuannya tujuannya di sini ada tujuan kita misalkan membeli apa? Perbaikan rumah aja, renovasi. Renovasi rumah. Usia dia 23, status laki-laki atau lajang, pengetahuan satu dua orang ya. Kewarganegaraan WNI. Nah, lama tinggal di sini karena dia netap berarti 4 tahun. Tetap. Misalkan saldo rekeningnya di atas apa di bawah, Bang? Mendingan. bebas. Misalkan menengah, menengah mau usah minjem gue. Ya udah. Misalkan menengah 5 juta sampai 50 juta dengan cukup lah tabungan, cukup-cukup aja. Apa minim minim? Minim aja, Ini Bang. Minim dengan wilayah historian lancar dan tidak ada kendala. Lama bekerja 1 sampai 4 tahun. Level pekerjaan apa itu ahli staf ahli aja. Fasilitas 1. Nah, di sini kita aset kepemilikannya itu ini ya kan, Bung, asetnya aset dia. ya yang dia punya. Hmm. Ya udah kendaraan BPKB kali. Rumah sendiri, cicilan lain. Kalau misal ada cicilan gitu, pay later. Kita Iya. penjaminnya nggak ada Oh, soalnya. ya. Nah, Terus singkat nah sudah diisi jalankan. semua, kita coba jalankan. Dan Nah, di sini adalah coba ke atasan, Bung. Nah, hasil analisis sistemnya adalah gitu, kognitif diterima. Nah, rekomendasi aman. nah ini Keputusan. pas bagian hasil ini bagiannya Eurasia. Oh, harusnya. Jadi gue di demo aja ya langsung. Lalu itu ngebahas yang tadi gue bilang itu dia Ya. ada perubahan di dataset, ada penyesuaian supaya lebih Hmm. relevan. Nanti kalau bisa sih lo jelasin juga kalau misalkan untuk sesi ini nih dari detail pinjaman, profil pribadi sampai aset dia tuh udah terhubung dengan sistem yang namanya Smart Red Flag Detection. Smart reflect detection. Smart Red Flag Red flag detection. Detection. Nah, jadi ini nih sebuah fungsi yang dimana cara kerjanya untuk mendeteksi kalau misalkan pinjaman ini eh, wajar atau enggak. Karena kalau misalkan kita kayak data yang sekarang ini kan wajar ya, Ya. masih aman-aman aja, makanya hasilnya pun hijau diterima. Tapi kalau misalkan nggak wajar, misalkan di sini 100 juta, tapi tenornya misalkan cuma sebulan, ya kan nggak make sense gitu ya. Makanya di sini kalau di cost sensitif dia bakal langsung kena red flag, ditolak. Tapi kalau yang LBF yang enggak takut rugi lah ya Hmm. istilahnya. Model yang nggak takut rugi, dia diterima. Ini ada hasilnya nih. Jadi meragukan sebenarnya. Karena meskipun datanya valid, tapi
peminjaman yang tinggi dengan Yang tinggi. tenor sangat sangat singkat, kan agak mencurigakan gitu ya. Makanya hasilnya kalau yang cost sensitif dia ditolak, kalau yang RBF dia diterima. Jadi ada smart red flag detection, itulah ya. Tapi selama inputnya masuk akal atau make sense, itulah hasilnya juga bakalan sesuai. Kalau ditolak, oh 100 juta ya salah, 10 juta. Ini bagi Nur Aisyah ya, jadi nanti Aisyah pertama bahas dulu nih, dia ada dua view. Ada view sebagai bank, ada juga view sebagai nasabah. Nah, nanti lo bahas berdasarkan input yang Hafiz masukin tadi, ternyata hasilnya adalah dua-dua model, kedua model itu menunjukkan hasil yang positif, di mana nasabah memenuhi kriteria 5C. 5C ini maksudnya standar apa ya? Standar kelayakan untuk meminjam atau melakukan kredit. Tidak ada anomali pada riwayat kredit maupun rasio aset. Nah, di sini kita bisa switch antara view-nya, yang dimana akan mengubah kesimpulan. Kalau sebagai nasabah, kesimpulannya beda lagi. Skor kredit Anda baik, sistem tidak menemukan masalah, dan ya dikasih saran, langsung siapin aja dokumennya. Nah, ini ada tombol juga nih untuk beda perhitungan lengkapnya. Jadi di sini ada setiap atribut beserta nilai yang udah dinormalisasiin. Nah, dan ini adalah nilai jarak perhitungannya antara nilai yang dimasukin Hafiz tadi ke contoh baik dan ke contoh buruk. Misalkan di sini dari durasi dia masuknya ke contoh baik karena lebih dekat, lebih kecil lebih baik. Nah, berarti si Hafiz ini dari sisi durasi dia oke lah, bukan masuk contoh buruk. Dari jumlah ternyata Hafiz ini masuknya ke contoh yang tidak baik ya, lebih dekat contoh buruk. Sebenarnya nggak perlu jelasin detail semuanya, lo cukup bilang aja kalau misalkan ini adalah eh, detail dari perhitungan setiap atribut. Dan yang ini adalah informasi lanjutan atau informasi red flag kalau ada. Kebetulan ini nggak ada red flagnya. Tapi yang penting lo tahu aja gitu, ini cara bacanya gimana. Nggak perlu lo baca semua. Oke, Oke. oke coba deh lo jelasin dulu dari sini. Setelah Hafiz ngeklik tombol ini, jepret, kamu jelasin nih. Oke, stop deh. Gimana? Oke, di sini ada hasil analisis sistem yang sudah apa sih namanya? Yang sudah yang dimasukin datanya oleh Hafiz. Di sini ada dua bank view dan nasabah view. Di sini ada cost sensitive model dan standar RBF model. Dari data yang sudah diinput tadi, di sini keterangannya di sini bahwa dinyatakan diterima. Ya kan? Gitu kan? Itu bukan? Bisa. Dinyatakan diterima karena data tadi menunjukkan kelayakan bahwa si nasabah ini bisa apa sih namanya? Standar lah itu ya. Ya, memenuhi standar. Di sini juga ada keterangannya, nasabah memenuhi semua kriteria 5C. Apa itu 5C? 5C itu adalah standar yang sudah ditentukan. Dan di sini juga tidak ditemukan anomali pada riwayat kredit maupun rasio aset. Nah, kita di sini bisa pencet tombol bedah perhitungan lengkapnya. Nah, untuk detail atribut dan kapasitas dan apa ini? Veto, ada durasi. Di sini ada jarak good atau nilai baik dan ada jarak BAD. Gitu kan artinya? Bad. Ya. Itu menunjukkan rasionya buruk. Dari data yang di input tadi itu menunjukkan rasio baik gitu. Mhm. Udah kan Yang itu ini. doang?
Apa itu? Ini kapasitas atau dan veto yang dimana menuai informasi tambahan Mm-mm. atau red flag jika ada. Kebetulan di sini tidak ada red flag yang terdeteksi. Udah selesai. Oke, udah selesai ini. Lanjut ke ke selesai. Lanjut gua lagi ya, moderator. Kesimpulannya lu nanti sama penutup. Oke, 1 jam. Udah cepet posting Gung, gua pengen lihat. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak atau yang mau didiskusiin? Nah untuk besok Soal setting apa tuh? pertanyaan kali.